الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بعده. Yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Dewan Pengurus Imam Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah, yakni para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, orang tua kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang menjadi tamunya Allah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang mulia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan bagi kita, kesempatan umur, kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah salat Isya secara berjamaah. Kita harapkan ini menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Dibiarkan kita ini, dipersilahkan kita untuk bertobat kembali kepadanya di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menjadi zaman yang terang benderang hingga saat ini, dan dengan salawat tersebut kita harapkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, melanjutkan kajian kita sebelumnya di dalam kitab Ma la ainun ra'at, yakni karangannya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menuliskan satu kitab yang kitab tersebut merangkum mengenai keistimewaan, keutamaan dan macam-macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli-ahli surga. Kemudian sampailah kita di dalam bab mengenai rihul jannah, bau-baunya surga. Bahwasanya di keterangan sebelumnya, baunya surga ini dapat ditemukan oleh ahli surga sejauh 40 tahun perjalanan. Bahkan di dalam riwayat lain sejauh 500 tahun perjalanan. Di dalam riwayat yang satunya lagi sejauh 70 parit jaraknya sudah tercium baunya surga, saking wanginya dan saking jauhnya bau tersebut. Bahkan ada Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan kepada makhluknya yang ada di dunia untuk dapat mencium baunya surga meskipun orangnya masih berada di dunia. Di antaranya adalah Sayyidina Anas bin Nadhr ketika beliau merengsek ke dalam peperangan Uhud, yang mana kaum muslimin ketika itu dalam keadaan terjepit. Lantas beliau mengatakan, sungguh aku mencium bau surga dari balik gunung Uhud. Kemudian dia maju ke medan perang, kemudian dia wafat dan syahid di sana. Ditemukan di dalam tubuhnya lebih dari 80 tusukan pedang, dan tidak dapat dikenali dia kecuali dari jari jemarinya, dan yang dapat mengenalnya adalah saudarinya sendiri. Begitu juga bau-bau surga ini adalah bau-bau yang sangat wangi. Kita diperintahkan kalau misalnya mencium baunya wangi, maka kita ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan satu kenikmatan yang sangat nikmat nanti di surganya Allah, sebagai peringatan kita di dalam dunia ini. Karena sesungguhnya dunia ini tempat kita mengambil pelajaran. Mencium baunya wangi di dunia mengingatkan kita ada bau yang wangi nanti di surganya Allah. Tetapi di dalam mencium bau-bau yang wangi yang ada di surga, Allah Subhanahu wa taala juga membatasi bau tersebut kepada beberapa orang. Beberapa orang yang mengamalkan satu amalan yang dibenci oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah, akhirnya Allah halangi ia dari mencium bau-baunya surga. Sebelumnya kita menerangkan ada di antaranya orang yang pertama membunuh jiwa seorang muslim dengan tanpa hak,
Kemudian yang kedua, seorang pemimpin yang mana dia tidak amanah di dalam kepemimpinannya. Ada lagi seseorang yang dia belajar ilmu tetapi belajarnya hanya untuk mencari keduniaan saja. 3 jenis orang ini adalah orang-orang yang mana dia tidak menemukan bau-baunya surga. Belum ada lagi orang yang saling mengadu domba dan orang yang dia tidak mengaku ayahnya sebagai ayah kandungnya. Kemudian Al-Musannif melanjutkan beberapa orang yang tidak dapat mencium baunya surga, yaitu di dalam hadis Nabi SAW yang bunyinya rihul jannati yujadu min masirati alfi am. Sesungguhnya bau surga dapat ditemukan dari perjalanan 1000 tahun. Wallah, demi Allah, la yajiduha akun wala qati'u rahimin. Demi Allah, bau surga ini tidak akan ditemukan oleh orang yang durhaka kepada orang tua, dan tidak ditemukan oleh orang yang memutus tali silaturahmi, wala syaikhun zanin, dan orang tua yang dia berzina, wala jarun izarahu khuriyala, dan seorang tetangga yang menyeret-nyeret sarungnya karena sombong. Rawahu Tabrani. Bapak Ibu yang mulia, jadi dari hadis ini kita dapat ambil pelajaran di antara orang-orang yang dia tidak menemukan baunya surga. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Durhaka dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka wabil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yambulughannaka indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Maka salah satu cara berbuat baik kepada orang tua yang pertama, fala taqul lahumā uff. Jangan membantah perintahnya, jangan berkata ah. Di dalam ilmu usul dijelaskan, mengatakan ah saja kepada orang tua tidak diperbolehkan, apalagi membantahnya dengan cara memukulnya atau meninggikan suaranya. Wala tanharhuma, yang kedua, jangan membentak orang tua. Bapak Ibu yang mulia, setiap kita ini melihat ada anak kecil, ada orang dewasa, ada tetangga, saudara, teman-teman sekeliling kita, kita yakin bahwasanya mereka ini terlahir dari orang tua. Ada ayah dan ada ibunya. Kemudian kalau saja ayah dan ibunya ini tidak menjadikan dia masuk surga karena berbakti kepadanya, maka Nabi bersabda, celaka ia, rogima anf. Celaka ia bertemu kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya tidak dapat memasukkan dia ke dalam surga. Maka janganlah sama sekali kita, baik di antara kita masih mempunyai orang tua yang masih hidup, kedua-duanya ataupun salah satunya berkata ah, atau membantah perintahnya, atau bahkan melebihi itu mencelaknya, bahkan mencaci makinya. Bagaimana bentuk mencaci maki orang tua atau mencela orang tua? Di antaranya yaitu dengan mengejek nama orang tua kawannya, kemudian kawan tersebut membalas mengejek nama orang tua kita. Itu juga termasuk mengejek dan mencela orang tua kita sendiri. Bapak Ibu yang mulia, kemudian jangan bersikap kasar dan jangan membentak kedua orang tua. Wala tanharhuma, jangan membentak kedua orang tua, termasuk diantara berbakti kepada orang tua. Andai kata suara orang tua itu lirih, maka lirihkan lagi suara kita. Jangan sampai suara kita lebih tinggi dari volumenya daripada suara kedua orang tua. Hendaknya kita lemah lembut kepada keduanya. Berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Kata para ahli hikmah, berkata yang baik itu bagaimana? Biasakan diri kita untuk berbicara dengan 4 hal, yaitu yang pertama terima kasih, yang kedua maaf,
yang ketiga permisi, yang keempat mohon maaf, terima kasih, dan minta tolong. Jadi mohon maaf, terima kasih, tolong, dan permisi. Ini diantara adab dan kelembutan di dalam beradab. Kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua apabila diberi sesuatu, baik itu besar ataupun kecil. Sesungguhnya yang diberikan orang tua itu tidak ada yang kecil. Dia memberikannya dengan sangat ikhlas kepada anaknya. Bapak Ibu yang mulia, terutama orang tua itu yang berhak kita untuk berbakti kepadanya adalah ibu. Karena Nabi SAW memerintahkan kita berbakti kepada orang tua, maka Nabi bersabda bahwasanya 3 kali untuk ibu, 1 kali untuk ayah. Siapa itu ibu? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Dialah ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan susah, di atas susah, susahnya di atas susah. Kemudian selepas mengandung selama 9 bulan 10 hari, kemudian menyusui anak selama 2 tahun, barulah disapih. Belum lagi membesarkan anak, mengandungnya sudah sangat berat. Maka dahulu kala ada seorang namanya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau dikatakan sebagai afdalut tabi'in menurut satu riwayat, seutama-utamanya para tabi'in. Hidup di zaman Nabi tapi belum bertemu dengan Nabi. Ketika itu beliau sakit sopak, belang. Tetapi ada keinginan orang tuanya untuk pergi ke Mekah untuk bertawaf di Ka'bah. Maka keinginan tersebut menjadikan Uwais Al-Qarni ini akhirnya membeli seekor anak lembu. Kemudian setiap hari anak lembu itu diangkat. Orang-orang menganggapnya gila. Ini kenapa anak lembu dibeli malah diangkat, bukan dinaiki, bukan digembala. Tapi dia tutup telinga saja. Kemudian sehari-hari diangkat terus, hari berikutnya terus diangkat. Semakin besar anak lembu tersebut, semakin besar pula bebannya. Ketika sudah mencapai 1000 kilogram anak lembu tersebut sangat berat, maka saat itulah muncul musim orang ke Mekah. Akhirnya barulah orang mengetahui Uwais Al-Qarni menggendong anak lembu hingga besar supaya dapat menggendong orang tuanya pergi ke Mekah bertawaf di depan Ka'bah. Berbaktinya kepada orang tua. Suatu hari Uwais Al-Qarni tiba di Madinah, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketuknya pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diketuk, yang keluar adalah Siti Aisyah. Nabi ketika itu tidaklah berada di rumah. Beliau sedang mengadakan perjalanan perang. Akhirnya karena beliau meninggalkan ibunya yang ada di rumah dalam keadaan sakit, maka beliau langsung izin dengan penuh penyesalan dan penuh keberatan karena belum dapat bertemu dengan Nabi. Akhirnya berbakti kepada orang tua. Nabi pulang dari perang bertanya kepada Siti Aisyah, siapa yang datang dari Yaman? Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Wahai Aisyah, dia adalah penduduk langit. Maka disampaikanlah hal tersebut kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kalau kalian bertemu dengan orang Yaman namanya Uwais dari Qarn, kemudian ada sedikit belang di telapak tangannya, maka mintakanlah istighfar dan doa kepadanya, karena doanya dikabulkan oleh Allah. Sebab apa dikabulkan oleh Allah? Karena dia berbakti kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang mulia, berbakti kepada orang tua bukanlah kita itu harus memberikan semacam materi saja, tidak. Menghajikan, mengumrohkan orang tua saja, tidak. Tetapi hal-hal yang dapat membahagiakan orang tua, taat dengan perintah keduanya, mengikuti apa yang mereka inginkan, itu juga termasuk berbakti kepada orang tua. Lantas kalau misalnya orang tua tersebut memerintahkan kepada kita hal-hal yang dapat menjadikan murka Allah, bermaksiat kepada Allah, maka muncullah kaidah yang baru, hadis Nabi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi orang tua tersebut tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah,
mentaati kedua orang tua. Bahkan kalau semisalnya orang tua kita menyebutkan 1 tambah 1 itu 5, maka kita pun harus tiru 1 tambah 1 itu 5. Di dalam hati kita tidak mengingkari apa yang mereka katakan, dan kita membetulkan dengan cara hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kita selain tidak berkata wala tanharhuma, dan tidak membentak kedua orang tuanya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Memerintahkan kepada kita yang ketiga, berbakti kepada orang tua, mendoakan kedua orang tua. Rabbil firli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka merawatku di waktu kecil. Doakan orang tua. Mendoakan orang tua bukan hanya ketika mereka hidup, bahkan ketika mereka sudah wafat pun kita doakan. Karena doa seorang anak yang soleh sampai kepada orang tuanya. Idza mitta ibnu Adam inqata'a a'maluhu illa an salas. Kalau seorang anak Adam wafat, maka terputus amal kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, wa ilmun yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat, wal waladus sholih yad'unah, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka senantiasa mendoakan orang tua juga termasuk di antara berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu yang mulia, di dalam perkataan yang lain, di antara berbakti orang tua bagaimana Ustadz kalau misalnya orang tua sudah wafat? Ada 3. Yang pertama, menjalankan wasiatnya. Yang kedua, senantiasa mendoakannya. Dan sambunglah tali silaturahmi kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua. Itu pun termasuk berbakti kepada orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati, dan hendaklah kalian tuh merendahkan diri, tawaduk di hadapan orang tua, termasuk di antara berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu yang mulia, dahulu ada seorang sahabat namanya Alqamah. Diceritakan di dalam kitab Al-Kabair miliknya Imam Az-Zahabi. Maka Sayyidina Alqamah ini ketika wafatnya, sakaratul maut, dikadukan oleh beberapa sahabat, diantaranya sahabat Bilal, sahabat Suhaib, dan sahabat Ammar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya Alqamah ingin wafat, sekarang sedang dalam keadaan sakaratul maut, tetapi sulit sekali untuk keluar ruh dari jasadnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Hai Rasulullah, ada ibunya masih hidup, tetapi ibunya sangat rapuh, sakit-sakitan. Kalau misalnya ibunya mampu untuk mendatangiku, datangi. Ajak ibunya untuk mendatangiku, kalau tidak aku akan datang kepadanya. Maka ketika itu Sayyidina Bilal dan beberapa sahabat datang kepada ibunya Alqamah. Wahai ibunda, Rasulullah memanggilmu. Apabila engkau tidak kuat, maka Rasul akan ke sini. Tidak, akulah yang akan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ibunya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaan Alqamah semasa hidupnya?" "Ya Rasulullah, Alqamah ini anak yang rajin sholat, rajin berpuasa, rajin ibadah, rajin zikir, baca Quran." "Wahai ibu, bagaimana keadaan Alqamah hubungannya denganmu?" "Ya Rasulullah, dia terlalu mementingkan istrinya daripadaku, akhirnya aku belum ridho kepadanya." "Wahai ibu, ridhoilah Alqamah supaya mudah perjalanannya menuju Allah." "Tidak ya Rasulullah, aku belum ridho kepadanya." Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Bilal, ambil kayu bakar, kita bakar Alqamah. Maka timbullah kasih sayang seorang ibu, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingin membakar anakku?" "Betul, sesungguhnya siksa api neraka lebih berat daripada siksa yang ada di dunia." "Ya Rasulullah, kalau begitu aku rela ridho kepada anakku." Maka Rasul memerintahkan Sayyidina Bilal dan beberapa sahabat, lihatlah Alqamah bagaimana keadaannya. Akhirnya Sayyidina Alqamah pun dapat meninggal dunia dengan tenang, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia,
Maka di antara sulitnya Sayyidina Alqamah keluar ruh dari jasadnya mungkin karena belum ada ridho dari orang tuanya. Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhitallah fi sakhital walidain. Ridhonya Allah tergantung di dalam ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung di dalam murkanya kedua orang tua. Maka dari itu kita ini hendaklah berbakti kepada orang tua supaya kita ini tidak dicap sebagai anak yang durhaka. Tetapi kalaupun kita ini menjadi orang tua, jangan serta-merta menyalahkan anak, tidak. Mungkin saja anak itu tidak berbakti kepada kita sebab dulu kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Karena buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kadang-kadang dulu pernah kita membentak orang tua, akhirnya anak kita pun berani membentak kita sekarang. Maka perbaiki diri kita mulai dari sekarang. Kita harapkan mendapatkan anak yang soleh-soleha. Bapak Ibu yang mulia, di Indonesia sendiri ada kisahnya seorang anak yang tak berbakti kepada orang tua yang masyhur, namanya Malin Kundang. Dia durhaka kepada orang tua, tidak mengakui ibundanya sebagai seorang ibu. Lantas dia lebih mementingkan istrinya. Maka ibundanya berdoa agar Malin Kundang ini menjadi batu. Akhirnya jadi batu betulan. Sebetulnya yang salah betul, memang Malin Kundang salah, tetapi ibundanya juga salah. Kenapa salah? Karena ibundanya salah di dalam mendoakan anaknya. Andai kata sakit hati seorang ibu mendoakan hidayah untuk anaknya, maka tidak ada hijab antara doa orang tua kepada anaknya. Sebagaimana kita dengar kisahnya Imam Haramain, Imam Sudais, dulu beliau adalah seorang anak kecil yang lasak, nakal. Tapi didoakan ibundanya, engkau kudoakan jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Mungkin saja andai kata didoakan Malin Kundang itu dengan hidayah oleh Allah dari ibundanya, ibunya tak salah berdoa, maka mungkin akan kejadiannya berlainan. Maka Bapak Ibu yang mulia, kita sebagai orang tua punya anak, maka doakan anaknya dengan doa-doa yang baik. Panggillah anaknya dengan panggilan-panggilan yang baik. Kemudian perintahkan dengan perintah-perintah yang baik. Maka kita harapkan anak kita pun menjadi anak yang berbakti kepada kita. Dan selagi kita masih ada orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Karena kalau misalnya ketemu dengan orang tua atau salah satu dari keduanya kok tidak dapat memasukkan kita ke dalam surga, Nabi bersabda termasuk orang yang celaka. Dan orang yang durhaka kepada orang tua, sabda Nabi, tidak mencium baunya surga. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, rihul jannah yujadu min masirati alfi am wallah la yajiduha akun. Tidak menemukannya orang yang durhaka kepada orang tua, wala qati'u rahimin, dan orang yang memutus tali silaturahmi. Silaturahmi ini bagaimana? Kita mempunyai kerabat, mempunyai saudara, tak pernah jumpa, tak pernah ketemu, dan tidak mau jumpa, tidak mau ketemu. Ini termasuk memutuskan tali silaturahmi. Tali silaturahmi, silah artinya menyambung, ar-rahimi artinya sayang, menyambung kasih sayang. Nabi SAW bersabda, man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Orang sambung silaturahmi berarti dia menyambung hubungan baik dengan Allah. Sebaliknya orang tak mau untuk menyambung tali silaturahmi berarti dia memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kemudian Nabi juga bersabda, barang siapa yang tidak berbicara kepada saudaranya dalam keadaan sengaja sebanyak 3 hari saja, maka itu pun juga mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita ada cekcok atau ketidakcocokan dengan saudara kita, atau saling mencela satu sama lain, atau kita memaki-maki satu sama lain, maka ada satu kisah sahabat yang mana dia disabdakan Nabi sebagai ahli surga. Kenapa? Karena ada amalan khusus darinya. Nabi duduk di dalam majelis, ada sahabat meletakkan sendalnya, Nabi bersabda dia ahli surga. Hari kedua orang yang sama meletakkan sendalnya, Nabi bersabda bentar lagi ada ahli surga datang, dia juga orangnya.
Hari ketiga dia juga orangnya. Seorang sahabat penasaran apa sih amalannya yang menyebabkan Nabi bersabda mengenainya, dia adalah ahli surga sebanyak 3 kali. Dicek amalannya biasa, amalannya ibadahnya juga biasa. Tetapi ternyata ada satu amalan yang sangat istimewa darinya. Apa itu? Ketika sebelum tidur ia maafkan segala kesalahan-kesalahan orang muslim yang ada padanya pada hari itu. Perkataan-perkataan yang menyakiti hatinya ia maafkan, sehingga tidur dalam keadaan memaafkan sama muslim, dan itulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling sambung tali silaturahmi itu pun dapat menyebabkan kita panjang umurnya. Bapak Ibu yang mulia, Nabi SAW bersabda, man sarrahu, barang siapa yang dia suka, ayun sa'fi asarihi, untuk panjang umurnya dan berkah rizkinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Dan Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, fal yukrim daifahu, yang pertama maka muliakanlah tamu. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang iman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahminya. Kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. 3 amalan bagi orang yang dia itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, memuliakan tamu, menyambung tali silaturahmi, dan berkata dengan perkataan yang baik atau hendaklah dia diam. Bapak Ibu yang mulia, kemudian yang ketiga, siapakah orang yang tidak mencium baunya surga? Wala yajiduha, dan tidak menciumnya orang durhaka kepada orang tua. Wala qati'ur rahimin, dan tidak menciumnya juga orang yang memutus tali silaturahmi. Wala syaikhun zanin, dan tidak mencium bau surga seorang yang tua yang dia berzina. Bapak Ibu, di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dijelaskan, salah satu perkara yang buruk adalah seorang muda tetapi dia bermaksiat kepada Allah. Tetapi lebih buruk lagi kalau saja seseorang itu tua dan dia bermaksiat kepada Allah. Bapak Ibu, seorang tua kemudian dia berzina. Ada kalanya zina itu zina yang muhson, zina yang dia lakukan padahal dia sudah menikah, atau zina ghairu muhson, zina yang dilakukan padahal dia belum menikah. Tetapi perbuatan zina ini adalah perbuatan yang buruk, dikerjakan oleh anak kecil ataupun orang dewasa itu sama-sama buruk. Dikerjakan oleh orang yang dia itu sudah menikah ataupun belum menikah itu juga buruk, karena zina adalah termasuk dosa yang besar. Terlebih orang yang dia ini tua, kok dia ini berzina dan dia melanggar, bermaksiat kepada Allah, maka di antara ancamannya dia tidak mencium baunya surga. Na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perbuatan buruk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang mulia, di dalam hadis riwayat Tabrani, siapa lagi orang yang tidak mencium baunya surga? Wala jarun, dan seorang tetangga, izarahu, wala jarun, dan seorang yang berjalan, izarahu, menyeret-nyeret kepada sarungnya, khuyala'a, dalam keadaan sombong. Perkara sombong ini Bapak Ibu adalah satu kemaksiatan yang pertama kali terjadi dari makhluknya Allah, dikerjakan oleh iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih adalah pimpinannya malaikat sebelumnya. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena rasa sombongnya iblis, aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah, aku tak mau sujud dengan Adam. Maka kesombongan tersebut menjadikan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat.
Bapak Ibu yang mulia, kesombongan ini juga tak pantas bagi kita yang terbuat dari tanah. Kita ini terbuat dari tanah, hidup di atas tanah. Kenapa kok rasanya itu seperti langit meninggi? Nabi SAW justru bersabda, man tawadda'a lillah rafa'ahullah. Kalau kita ingin mulia, ingin tinggi derajatnya, maka bersifatlah tawaddu. Barang siapa tawaduk karena Allah, rafa'allah, justru Allah yang akan naikkan derajatnya. Bapak Ibu yang mulia, apalah diri kita ini berasal dari satu tetes air yang keluar dari lubang pipis, lubang kencing. Kemudian nanti kembali lagi kepada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Terbuat dari tanah, kembali kepada tanah. Kenapa kok kita mesti sombong? Kita lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Begitu juga nanti meninggal dunia juga tidak membawa apa-apa. Maka janganlah kita ini bersikap sombong. Apa itu sombong? Sombong itu adalah batrun nas wa batrul haq wa ghamdun nas. Yaitu dia itu tidak menerima perkara-perkara yang hak dan dia meremehkan manusia, itu termasuk sifat sombong. Dia tidak menerima kebenaran dan dia meremehkan manusia. Dahulu Nabi SAW bersabda mengenai hal ini kepada para sahabat. Orang yang dia melebihkan sarungnya dalam keadaan sombong, itu tidak disukai oleh Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi, ya Nabi Allah, aku memakai sarung, kemudian sarungku longgar karena Sayyidina Abu Bakar itu kurus. Kemudian sarungnya longgar, akhirnya melebihi mata kakinya. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Bakar, engkau tidak sombong, maka hal ini tidak termasuk kepada dirimu. Jadi dahulu termasuk di antara ciri-ciri kesombongan itu melebihi sarung di bawah mata kaki. Ciri-ciri kesombongan. Maka kalau misalnya walaupun hal tersebut bukan mengenai sarung, mengenai baju ataupun peci ataupun sejadah ataupun mewah-mewahan, dalam keadaan bersikap sombong, itu pun juga termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukai sifat yang sombong, dan orang yang sombong tersebut tidak mencium baunya surga. Bapak Ibu yang mulia, demikianlah di antara amalan-amalan yang menjadikan seseorang tidak dapat mencium bau-bau wangi di surga. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Maka dari itu kita hendaklah berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, orang yang memutus tali silaturahmi, maka sikap kita hendaklah kita menyambung tali silaturahmi kepada kerabat, tetangga maupun saudara kita. Yang ketiga, dan seorang tua yang dia berzina, maka hendaklah kita ini menjauhkan diri kita daripada sifat tercela tersebut. Dan yang keempat adalah seseorang yang menyeret sarungnya dalam keadaan sombong, hendaklah kita bersikap tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran i'tibar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa mencium bau-bau wangi di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, sekian kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.